guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas serta mengupas sampai tuntas mengenai seberapa kuat Suji Hanma, dan juga dari mana sumber kekuatannya itu berasal. Jadi, jika kalian tertarik dan mau lebih mengenal sosok Suji Hanma ini, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Oh iya, video ini mengandung spoiler, jadi buat teman-teman yang hanya mengikuti animenya, kalian bisa skip video ini. Pada anime Tokyo Revengers episode 9 yang tayang di YouTube channel Muse Indonesia beberapa hari yang lalu, kita semua dihebohkan dengan kemunculan seorang sosok misterius yang berhasil menahan tendangan nuklir dari Mikey. Banyak sekali yang beranggapan bahwa itu hanya sebuah kebetulan saja, dan masih banyak sekali yang menganggap remeh kekuatan dari seorang Suji Hanma ini. Ya, itu cukup wajar sih. Bahkan bagi beberapa orang yang ngikutin manganya masih banyak juga yang berpikir dan beranggapan bahwa Hanma hanyalah karakter sampingan biasa, yang biasanya hanya muncul untuk dikalahkan, seperti Zaku ataupun GM di anime Gundam yang hanya muncul untuk diledakkan. Padahal Suji Hanma sebenarnya adalah karakter yang spesial. Bahkan sampai 209 chapter yang sudah rilis dan beberapa kali Takemichi mereset serta membuat timeline baru, tidak pernah satu kali pun motif Hanma yang sebenarnya diungkap. Di chapter 205 juga kita mendapatkan sedikit flashback mengenai masa lalu Suji Hanma. Sebelum bergabung dengan Kisaki, Hanma adalah seorang lone wolf atau petarung yang lebih suka bergerak atau bekerja sendiri. Hanma tumbuh dan besar di salah satu distrik di dalam kota Shinjuku, yaitu Kabukicho. Berbeda dengan karakter-karakter dari geng lainnya, seperti Toman, Tenjiku, Black Dragons, dan lain-lain, yang lebih sering melakukan pertarungan antar geng yang sebagian besar masih didominasi oleh lawannya yang masih sekolah, Suji Hanma sangatlah berbeda dengan mereka semua. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bertarung melawan orang dewasa, mafia, bahkan yakuza. Tahu dari mana, Min? Jangan ngarang. Pasti banyak yang mikir kayak gitu. Di chapter 205 sebenarnya infonya sudah jelas. Di halaman pertama chapter 205, saat orang-orang berkerumun karena terjadi keributan, beberapa orang yang menyaksikan ini terlihat kagum dengan kemampuan Hanma dan berkata, "He took down 10 men all by himself." Di versi scan English yang legalnya, Ken Wakui menulis men dan bukan kids, yang artinya orang dewasa dan bukan anak-anak. Lalu kemudian di panel selanjutnya, terlihat juga banyak yang mengenali Hanma dari tato di tangannya, dan menyebut Hanma dengan panggilan Shinigami of Kabukicho, atau Dewa Kematian Kabukicho. Di chapter 205 ini, Ken Wakui mengambil sedikit referensi dari manga karyanya yang lain, yaitu Shinjuku Swans. Berbeda dengan Tokyo Revengers yang menceritakan tentang kehidupan dan pertarungan anak sekolah, Shinjuku Swan menceritakan tentang kehidupan dunia Yakuza dan gangster yang berlatar tempat di Shinjuku, lebih tepatnya di kawasan Kabukicho. Kemungkinan besar sebelum bergabung dan bekerja sama dengan Kisaki, Hanma bekerja sebagai mercenary for hire, atau tukang pukul yang bekerja untuk para Yakuza demi mendapatkan bayaran. Sementara itu, di dunia nyata, Kabukicho adalah salah satu distrik atau area yang berada di kota Shinjuku, dan merupakan area paling berbahaya di Tokyo, dengan tingkat kriminal yang mencapai 38,8%. Sedangkan Tokyo sendiri hanya menyumbang sebesar 1,56%. Untuk sebuah distrik, angka ini sudah sangat luar biasa besar sekali. Kabukicho juga merupakan kawasan di mana terdapat banyak sekali tempat prostitusi, serta markas Yakuza ataupun markas gangster yang mengendalikan kawasan ini. Jika kita mengambil referensi dari manga, anime, atau bahkan karya fiksi lain yang mengangkat kisah Yakuza, hampir semuanya orang-orang kuat itu muncul dan berasal dari kawasan Kabukicho. Contohnya yang paling populer adalah Kiryu dari series game Yakuza. Walau di sana Kabukicho namanya diganti dengan Kamurocho. Kehebatan dan kekuatan Suji Hanma ini akhirnya sampai ke telinga Kisaki. Mengetahui ini, Kisaki pun memanggilnya dan memintanya untuk mau menjadi pionnya atau bawahannya, dan membantunya untuk mencapai mimpinya. Seiring berjalannya waktu, Kisaki pun mampu membuat kagum Hanma. Dengan keahliannya, Kisaki mampu memanipulasi orang dan merencanakan sesuatu agar bisa berjalan sesuai dengan kemauannya. Selama bersama Kisaki, hidup Hanma yang awalnya membosankan kini berubah drastis, dan Hanma pun semakin tertarik dengan Kisaki.
Setiap kali Kisaki merencanakan dan memainkan skenario yang disusunnya, Hanma pun merasa lebih hidup. Dari backstory atau origin yang diceritakan pada chapter 205 tersebut, kita dapat simpulkan jika Suji Hanma adalah seorang lone wolf yang bekerja seorang diri dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja bagi Yakuza di distrik Kabukicho. Walaupun Hanma adalah orang yang cukup kuat dan tangguh, namun bagi Hanma sendiri hidupnya sangatlah membosankan. Dan hanya Kisaki sajalah yang mampu membuat hidupnya lebih bermakna. Kekuatan Suji Hanma ini juga ditunjukkan beberapa kali di dalam manganya. Yang pertama adalah ketika dirinya mampu menahan tendangan nuklir dari Mikey saat di arc Mobius di chapter 22 dan di animenya di episode 9. Di saat itu Mikey dengan cepat melancarkan tendangan dahsyatnya ke arah kepala Hanma. Namun Hanma bisa dengan mudah menahan serangan ini. Semua orang yang ada di sana pun kaget. Tidak banyak orang yang bisa bertahan setelah menerima tendangan nuklir dari Mikey ini. Bahkan Taiju Shiba yang terkenal dengan kekuatannya dan ketangguhannya tumbang hanya dengan satu kali tendangan ke kepalanya. Walau pada akhirnya pertarungan ini selesai karena dibubarkan oleh polisi, namun dalam pertarungan ini Hanma terlihat mampu menandingi dan mengimbangi kekuatan Mikey. Meski di akhir pertarungan Hanma kelihatan sudah kehabisan nafas, sedangkan Mikey masih terlihat baik-baik saja. Lalu selanjutnya kekuatan Hanma yang kedua ditunjukkan kembali pada arc Valhalla. Di pertarungan antara Tokyo Manji dengan geng baru Hanma, yaitu Valhalla, Hanma mampu menahan dan menandingi kekuatan dari Draken. Ketika Draken, orang terkuat nomor 2 di Toman, melancarkan pukulan dahsyatnya kepada Hanma, Hanma mampu menangkisnya juga dengan mudah. Walaupun dampak serangan ini membuat Hanma terpental sangat jauh, namun Hanma berhasil menghindari luka fatal akibat serangan Draken ini. Draken pun sampai mengakui kehebatan Hanma dan menyebut Hanma sebagai zombie yang tidak mudah kalah dan selalu bangkit lagi setelah dihajar. Dengan seorang diri, Draken pernah mengalahkan seluruh anggota geng Black Dragons yang terkenal tangguh karena semua anggotanya diberikan pelatihan dasar militer. Ketika Hanma bisa bertarung seimbang dan menandingi kekuatan Draken, ini sebenarnya bisa sedikit memberi gambaran jika kekuatan antara Draken dan Hanma tidaklah terlalu jauh berbeda. Namun, ada hal lain selain kekuatan yang membuat Suji Hanma menjadi salah satu karakter penting yang menarik. Peran yang dimainkan oleh Suji Hanma di manga Tokyo Revengers ini sangatlah unik. Hanya Hanma sajalah satu-satunya orang yang tidak memiliki plot yang jelas. Bahkan hingga 209 chapter yang sudah rilis, kita masih belum diberitahu apa motif Hanma yang sebenarnya. Banyak juga yang akhirnya beranggapan bahwa Hanma adalah seorang time leaper lainnya. Di akhir chapter 205 kemarin kita juga ditunjukkan fakta menarik. Ketika Hanma datang mengunjungi makam Kisaki, di akhir panel dia berkata bahwa kisah antara Shinigami dan badut baru saja dimulai. Namun yang membuatnya lebih menarik adalah ternyata di final arc ini Hanma tidak memiliki afiliasi dengan geng manapun atau tidak ditunjukkan memihak serta bekerja sama dengan salah satu geng yang menguasai Tokyo itu. Hal ini sangat mencurigakan sekali. Bahkan Yamagishi pun tidak mengetahui dan menyebutkan kemana dan di mana keberadaan seorang Suji Hanma ketika perang besar antar geng terjadi di Tokyo selama 2 tahun ini. Kami memiliki 3 opini tentang ini. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, jika bisa saja akhirnya Hanma bergabung dengan Takemichi dan membantu Takemichi dalam final arc ini. Apa alasannya? Alasan pertama, Takemichi tidak memiliki pilihan lain. Karena dia tidak bisa melibatkan semua teman-temannya lagi di Toman, maka bantuan sekecil apapun, bahkan jika itu dari pihak musuh, kemungkinan besar Takemichi akan memanfaatkan bantuan tersebut. Walau Takemichi pasti sudah tahu dengan kelicikan seorang Suji Hanma, yang bisa jadi kedepannya Hanma akan mengkhianatinya lagi. Alasan kedua, Takemichi adalah orang yang sama menariknya dengan Kisaki. Setiap rencana yang sudah disiapkan oleh Kisaki dengan matang, Takemichi mampu mengacaukan semua rencana Kisaki itu, dan selalu membuat Kisaki berada di posisi kekalahan. Seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa satu-satunya hal yang kita ketahui dari Suji Hanma adalah Hanma hanya mementingkan kesenangannya saja. Dia tidak peduli jika itu hal yang baik ataupun hal buruk, menang ataupun kalah. Selama hal yang ia lakukan bisa membuatnya senang dan membuat dirinya merasa hidup, maka ia akan melakukan itu. Opini kedua adalah justru Hanma adalah dalang dibalik semua kekacauan yang ada di Tokyo selama 2 tahun ini. Hanma menjalankan peran Kisaki dan memanipulasi orang-orang di Tokyo untuk membuat geng dan akhirnya bertarung satu sama lain.
dengan tujuan untuk memaksa Mikey kembali membuat geng lagi di masa SMA ini, demi bisa melindungi semua teman-temannya termasuk Hina dan Takemichi. Bayangkan, jika setelah Toman dibubarkan dan Tokyo berada dalam keadaan damai, rasanya tidak mungkin Mikey kembali terjun dan terjerumus ke dunia berandalan lagi. Kalaupun Mikey terpaksa terjun ke dunia berandalan lagi, jika semuanya berada dalam keadaan damai, apa yang akan Mikey kerjakan? Tidak ada lawan, tidak ada kesibukan, tidak ada pertarungan, dan juga tidak ada yang perlu dilindungi. Karena di chapter 207 dan 208 sebelumnya, sudah jelas sekali alasan Mikey membuat geng baru di masa SMA ini adalah untuk melindungi masa depan teman-temannya dan juga masa depan Takemichi. Selanjutnya, opini yang terakhir adalah kemungkinan Hanma justru bekerja sama dengan salah satu dari 3 geng besar penguasa Tokyo ini. Hanma lah yang kemudian memicu terjadinya konflik dan pertempuran antara ketiga geng penguasa Tokyo ini, yang akhirnya menjadi kekacauan besar selanjutnya, dan menjadi awal mula Mikey terjerumus ke kegelapan. Bisa saja dalam pertarungan ini, Hanma memanipulasi salah satu dari 3 geng besar ini, untuk bisa saling menghancurkan bahkan saling bunuh. Atau bisa juga Hanma malah membuat salah satu dari 3 geng ini berbuat suatu hal yang mengancam nyawa teman-temannya di Toman dulu. Untuk menghindari hal itu terjadi, Mikey terpaksa menghancurkan atau bahkan membunuh kedua orang pemimpin terkuat itu. Karena seperti yang kita ketahui di masa depan, geng Brahma, geng Tokuhara Rendai, dan geng Kanto Manji bersatu menjadi sebuah geng yang bernama Bonten. Dan hanya kedua pemimpinnya saja yang tidak ada di masa depan, yaitu Kawaragi Senju dan Terano Sousu. Jadi kesimpulannya, Hanma adalah joker atau wild card of the game di dalam permainan yang sedang berlangsung di manga Tokyo Revengers ini. Hanma adalah karakter yang unik sekaligus menyeramkan. Jika ditanya seberapa kuat Hanma, jawabannya adalah kekuatan Hanma tidak hanya terletak pada kemampuan fisiknya yang luar biasa saja, tetapi juga terletak kepada kelicikannya dan kecerdikannya. Kalau kalian main game RPG, Hanma adalah karakter yang mempunyai status Agi atau Dex yang tinggi, hingga membuat atribut cunningnya mentok. Suji Hanma juga merupakan karakter yang mempunyai plot penting di dalam manga ini. Selain Draken, tentu saja Hanma juga salah satu karakter yang paling dinantikan kemunculannya di manganya. Nah, jadi mulai sekarang, nggak usah takut lagi dan nggak usah lari lagi kalau ketemu PP Mikey. Kalian langsung pasang PP Suji Hanma saja. Karena Hanma adalah musuh alami atau nemesis dari seorang Mikey yang tidak terkalahkan. Sekian dulu ya video singkat mengenai penjelasan seberapa kuat Suji Hanma ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan atau didiskusikan saja di kolom komentar ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa bantu jawab juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!